Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil studi kami tentang ekonomi rakyat penjahit rumahan di sebuah perkampungan dengan judul Mesin Jahit Penyambung Hidup Keluargaku. Materi ini disusun oleh Niken Kusumawardhani, kemudian saya sendiri, Dwi Bukti Rahmawati, lalu Joseph Carbon, dan Priscilia Claudia Tombiling. Mari kita masuk ke materi yang akan kami presentasikan. Nah, di sini kita lihat, ini adalah Ibu Siti Djuarini Tias. Beliau adalah subjek studi ekonomi rakyat kami. Dia adalah pelaku ekonomi rakyat yang menjalankan usaha jahit sudah kurang lebih 20 tahun dari sekitar tahun 2000. Beliau memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya sudah menikah dan yang masih menjadi tanggungan masih bersekolah. Di sini kami memilih beliau karena saat ini masih pandemi COVID-19, maka kami hanya mencari pelaku ekonomi rakyat di sekitar rumah kami dan bertemulah dengan Ibu Siti Djuarini Tias ini. Ibu Siti Djuarini Tias melakukan produksi jahitnya seorang diri dan biasanya beliau itu memulai kerjanya dari pagi pukul 7 hingga malam secapeknya beliau. Nah, di sini kami diberitahu saat wawancara mengenai daftar harga untuk jasa beliau, seperti contoh kalau membuat celana atau rok harganya 75.000, untuk membuat kebaya broklat 100.000. Hingga kami temui pemasukan beliau itu sekitar per bulannya 1.500.000 hingga 2 juta rupiah. Di sini beliau merasa bahwa selama 20 tahun bekerja menyediakan jasa jahit, beliau itu merasa usahanya kurang berkembang. Jadi masih tetap stuck di situ saja. Karena juga dari kita lihat dari penelitian yang sudah kita lakukan bahwa pelanggan-pelanggan dari Ibu Siti ini kebanyakan cuma dari tetangga-tetangga sekitar. Jadi pangsa pasar yang dicakup itu kurang luas. Dari pemasukan tersebut kita juga diberi rincian untuk pengeluarannya sehari-hari untuk belanja kebutuhan jahitnya. Seperti di presentasi ini bisa kita lihat, kalau buat atasan furing kan kebutuhannya ada furing, benang, resleting, kain kapas, kancing, 300 perak, listrik, sehingga total pengeluarannya 46.500. Jika harga atasan furingnya 90.000 dikurangi untuk pengeluaran, maka mendapatkan keuntungan 44.400. Kalau dibulatkan menjadi pengeluarannya itu sekitar 45.000 hingga 60.000. Beliau itu biasanya kan para penjahit mematok biaya besar. Nah, ini beliau itu hanya mematok kecil karena ditakutkan kalau kan hanya berlokasi di rumah jahit rumahan di sekitar perkampungan. Terus hanya tetangga-tetangga sekitar. Nanti kalau dimahalin, takut pelanggannya akan kabur.
Terus juga banyak saingan penjahit besar di Jogja. Jadi dia memilih untuk mematok biaya rendah. Untuk pengeluaran lain di dalam rumah tangga beliau, ada pengeluaran untuk utilitas seperti listrik, air, itu sebesar 200.000. Biaya pendidikannya untuk anak yang nomor 2 500.000. Kebutuhan pokok untuk makan 700.000. Kebutuhan sekunder 200.000. Jadi totalnya untuk pengeluaran setiap bulan 1,6 juta, sedangkan per bulannya jika misalkan untuk sebuah furing rata-rata perkiraan per bulannya 1,7. Jadi kalau pendapatannya 1,7 terus pengeluaran 1,6, jadi hanya memperoleh sisa 100.000 untuk modal kembali jahitnya. Namun hal itu masih kurang sehingga modalnya untuk jasa mengembangkan usahanya itu masih belum mencukupi. Diagnosis permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Siti yaitu yang pertama, usaha sudah dijalankan selama 20 tahun, namun sampai sekarang masih kurang berkembang. Sebagai perilaku ekonomi rakyat kecil dengan usaha jahit rumahan, Ibu Siti menjadi penjahit sudah selama 20 tahun. Namun kondisinya hanya sebatas ini saja dan masih kurang berkembang. Dan yang kedua, menderita sakit usus buntu. Beberapa saat yang lalu, Ibu Siti menderita penyakit usus buntu akut dan harus menjalani operasi. Terkait kondisi tersebut, Ibu Siti harus menjalani operasi dan waktu pemulihannya sekitar 2-3 bulan. Namun sayangnya ketika beliau kembali lagi untuk melakukan usahanya sebagai penjahit, beberapa pelanggannya hilang. Maksudnya banyak yang hilang, nggak semuanya hilang sih. Karena adanya wabah COVID-19 yang terjadi saat ini. Dan yang ketiga, pendapatan per bulan. Selain masalah tersebut, kondisi Ibu Siti yang rata-rata hanya mendapatkan 1,7 juta per bulan, 1,7 sampai 1,6 juta per bulan, dan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Siti hanya menyisihkan sekitar 100.000 per bulan untuk memajukan usahanya. Dan itulah salah satu penyebab beliau mengalami kesulitan untuk memajukan usahanya. Dan yang keempat, selain itu kurang luas jangkauan pemasarannya. Ibu Siti yang hanya pelaku ekonomi rakyat kecil, dia masih kesulitan untuk memajukan usahanya karena dia masih kurang tahu tentang dunia internet. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman akan memajukan usahanya, yaitu yang dimaksud Ibu Siti masih kayak yang tadi, Ibu Siti masih kurang tahu tentang pemahaman untuk memajukan usahanya lewat internet, yaitu dengan cara contohnya seperti lewat dia menawarkan lewat Facebook atau lewat Shopee atau lewat yang lain-lainnya seperti itu. Kita masuk pada analisis sebab permasalahan. Dan permasalahan yang pertama yaitu melemahnya orderan jahit pakaian. Dampak pandemi COVID-19, uang lebih digunakan untuk beberapa hal, contohnya
membeli bahan kebutuhan pokok, mengingat kemarin di Indonesia ada isu lockdown dari pemerintah. Dan yang kedua yaitu lebih memilih untuk menyimpan uang ketimbang fashion. Oke, maksudnya di sini itu orang-orang lebih memilih untuk berbelanja kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makan atau untuk kebutuhan anak, dan mengesampingkan fashion. Atau ada orang-orang yang mungkin tidak peduli lagi dengan fashion saat pandemi COVID-19 ini. Oke, yang kedua yaitu pendapatan dan pengeluaran tidak sesuai. Pendapatan per bulannya sekitar 1.700.000 dan pengeluaran per bulan sekitar 1.600.000. Itu artinya pendapatan Ibu Siti yaitu 100.000 per bulan. Hal ini membuat usahanya hanya akan berjalan tetap seperti ini, dan artinya Ibu Siti tidak memiliki budget yang cukup untuk melebarkan usahanya. Belum lagi kalau ada kebutuhan mendadak seperti tiba-tiba sakit atau ada sesuatu yang sangat mendadak sehingga bisa saja mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Contohnya sakit begitu. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan yang ketiga yaitu kurang luasnya pemasaran. Karena COVID-19, orang-orang lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Mungkin saja karena lockdown atau PSBB dari pemerintah, orang-orang lebih memilih untuk berbelanja online dan kebutuhan pelengkap lainnya. Ya, yang dimaksud di sini yaitu karena pandemi COVID-19, orang-orang lebih memilih untuk tetap berdiam diri di rumah, berbelanja barang-barang pun melalui online. Sedangkan Ibu Siti belum memasarkan barangnya di market online dan hanya menjual barang-barangnya ke tetangga setempat. Jadi balik lagi ke poin yang pertama, yaitu orang-orang lebih memilih membeli bahan-bahan pokok dan mengesampingkan barang-barang yang belum dibutuhkan. Karena beberapa dampak dari COVID-19 ini, orang-orang lebih memilih untuk men-save uangnya dulu daripada membeli barang-barang yang belum dibutuhkan olehnya. Oke, selanjutnya yaitu riwayat penyakit yang menjadi penghalang. Jadi Ibu Siti punya riwayat sakit usus buntu akut yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ibu Siti tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan pemasukan, dan serta kondisi kesehatan Ibu Siti belum benar-benar pulih. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha dari Ibu Siti, yakni semua yang dikerjakan akan terhenti jika Ibu Siti sakit. Yang dimaksudkan di sini berarti semuanya tergantung kepada Ibu Siti. Kalau Ibu Siti sakit, sudah pasti jualannya tidak akan laku atau tidak ada yang bisa memasarkan jualan Ibu Siti karena Ibu Siti sakit dan tidak bisa bekerja. Jadi itulah analisis sebab permasalahan yang dialami Ibu Siti yang kita temui saat ini. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menyampaikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Siti sebagai penjahit rumahan. Untuk solusi yang pertama yaitu akan dilakukan kreasi dan inovasi. Jadi dari sisa-sisa kain yang sudah tidak bisa terpakai atau biasanya kita sebut dengan kain perca, Ibu Siti dapat menjahitnya menjadi masker. Jadi mengingat sekarang protokol kesehatan mewajibkan penggunaan masker dan orang banyak membutuhkan masker, jadi ini bisa menjadi sumber pemasukan lain yang akan diperoleh oleh Ibu Siti di masa pandemi. Selain itu, adanya kreasi seperti clutch pesta dari kain sisa
sejenis broklat juga bisa dijual kembali oleh Ibu Siti. Selain itu, sebagai modal dari pemasaran, ketika ada customer yang menjahitkan pakaian, maka juga bisa ditawarkan untuk satu paket beserta maskernya. Untuk solusi yang kedua yaitu mengubah strategi pemasaran. Jadi dari pemasaran sebelumnya yang hanya dari mulut ke mulut ataupun dari satu tetangga ke tetangga lain dapat diubah dengan pemasaran online dan offline. Jadi kita di sini membantu untuk membuatkan sebuah akun Instagram sebagai sarana untuk penjualan masker dan clutch yang dihasilkan oleh Ibu Siti. Selain itu kita juga mendaftarkan hasil karya dari Ibu Siti ini ke e-commerce seperti Shopee ataupun Lazada untuk meningkatkan penjualan dari Ibu Siti. Untuk solusi selanjutnya yaitu adanya program dari pemerintah. Kita memberikan penjelasan kepada Ibu Siti untuk dapat ikut serta mengikuti program bantuan dari pemerintah. Tentunya dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh pemerintah sudah kami sesuaikan dengan kondisi dari usaha yang dijalankan oleh Ibu Siti. Dan untuk melakukan pemasaran online, kita juga membantu mengadakan proses branding ataupun foto produk. Jadi kita menata bagaimana tampilan yang akan dijual nanti terlihat menarik para customer untuk membeli dagangan dari Ibu Siti. Untuk pemasaran online melalui media sosial seperti Instagram, kita juga memberikan penjelasan dan pengertian kepada Ibu Siti bagaimana cara dari pemasaran online melalui upload dan penulisan keterangannya, seperti hal-hal sederhana seperti itu. Untuk penggunaan media sosial, kita juga meminjamkan akun Instagram milik kelompok kami yang memiliki followers atau pengikut cukup banyak, sehingga ketika produk tersebut sudah mendapatkan perhatian dari customer dengan follower yang cukup banyak, maka untuk kemudian nanti bisa digunakan akun Instagram pribadi dari Ibu Siti setelah mendapatkan mangsa pasar. Untuk pemasaran lain secara online selain menggunakan media sosial seperti Instagram, kelompok kami juga menyarankan penggunaan e-commerce seperti Shopee. Jadi di sini pemilik dari usaha kita jelaskan bagaimana cara pembuatan akun atau bagaimana cara mendaftar dari e-commerce Shopee. Setelah itu kita menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan dan syarat-syarat yang dilakukan untuk penjualan online. Untuk proses selanjutnya, kita juga mengajarkan bagaimana proses upload dari penjualan online tersebut. Dan yang terakhir, untuk pengiriman dari barang-barang yang sudah dipesan, kita juga menjelaskan ekspedisi apa yang harus dipilih. Di sini saya akan memberi contoh cara upload produk di Shopee. Pertama, klik Shopee, kemudian kanan bawah ada saya, terus ke kiri atas toko saya. Kemudian scroll ke bawah, ada pilihan tambah produk baru, klik. Kemudian upload foto, di kolom tambah foto, klik centang, maka produk akan otomatis terupload. Kemudian kita namai produknya apa. Di sini kita jual masker kain. Untuk deskripsi produk sesuai dengan spesifikasinya, kita tulis masker kain 2 play nyaman. Untuk kategori kita isi aja dengan serba-serbi. Kita scroll ke bawah, klik, kemudian lain-lain. Untuk merek, karena di sini belum ada merek paten, kita pakai tidak ada merek. Harga dipatok dari subjek penelitian kami seharga 10.000. Untuk stok pilihannya ya sesuai ada di jasa jahitnya, kita beri contoh 6. Untuk variasi kita ubah dengan varian. Klik ubah, ganti tulisan warna dengan varian. Kemudian ganti tulisan hitam dengan airloop.
tulisan putih dengan head loop atau masker hijab. Untuk ukuran di sini karena tidak terpakai maka harus kita hapus dulu dengan cara klik ubah, terus pencet strip yang ada di samping ukuran. Untuk varian kita klik selesai. Karena fotonya nggak banyak, kita nonaktifkan. Kita pilih air loop dan head loop. Kemudian klik selanjutnya atur stok dan harga. Karena sama jadi kita isi 10.000 dan 10.000. Stoknya ada 3. Kemudian klik simpan. Karena di sini nggak ada beli partai satuan, maka kita tidak usah mengisi grosir. Untuk ongkos kirim, dikirim dari Jogja maka kita atur. Untuk 1 kilo biasanya muat 12, kita isi aja ininya 50 gram. Paketnya karena nggak panjang 10 x 15 cm saja. Tidak terlalu spesifik nggak apa-apa, karena biasanya memang ekspedisi ngaturnya 1 kilo. Di sini kita pakai JNT aja karena yang dekat rumah dengan Ibu Siti. Kemudian klik simpan. Kondisi baru, tidak sistem pre-order karena ready stock. Setelah semua dipastikan sesuai dengan kriteria, maka bisa klik simpan. Produk sudah selesai diupload. Kita bisa lihat di bagian produk saya. Diarsipkan, kita pencet tampilkan. Konfirmasi. Maka di produk saya akan otomatis muncul bahwa masker kain siap dijual. Di sini kami mencoba untuk mendokumentasikan usaha yang telah ditekuni Bu Siti, yakni usaha jahit Mama Collection. Pertama-tama, Ibu Siti menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian ia mulai dengan mengukur dan membuat pola sesuai kebutuhan pelanggan. Setelah beliau rasa semua pola lengkap digambar, selanjutnya masuk ke langkah yang kedua, yakni menggunting bahan sesuai pola. Di sini bisa kita lihat Ibu Siti sangat teliti dan rapi di dalam menjalani pekerjaannya. Selain itu, untuk bahan pelengkap seperti brokat hanya akan dipotong mengikuti bentuk bahan utama tanpa membuat pola. Dikarenakan bahan untuk membuat baju masih belum siap, maka Ibu Siti menunjukkan kepada kami proses menjahit masker. Masker menjadi salah satu produk yang juga ditawarkan di jasa jahit Ibu Siti selain tas. Ide ini muncul karena adanya pandemi COVID yang menimpa seluruh dunia. Jadi ini adalah beberapa produk yang dihasilkan oleh Ibu Siti dari
beberapa kain sisa atau kain perca berjenis bruklat. Di sini saya beserta tim saya akan berusaha membantu Ibu Siti dalam memasarkan produknya, salah satunya dengan proses branding dari produk ini. Secara sederhana, settingnya kita menggunakan kain seperti ini sebagai backgroundnya. Kemudian kita pasangkan salah satu produknya seperti ini dan didukung oleh beberapa hiasan untuk proses brandingnya agar lebih menarik. Untuk jenis masker seperti ini juga kita bisa fotokan dengan proses branding dengan yang sebelumnya. Jadi Bu, bagaimana setelah kelompok kami mengadakan presentasi tentang solusi penjualan pemasaran, kira-kira bagaimana respon Ibu? Apakah setuju atau bagaimana Ibu? Begini Mbak, terima kasih atas masukannya penjualan secara online. Saya tertarik dengan penjualan online karena lebih luas jangkauannya. Dari nanti biar dibantu anak saya untuk memasarkannya lewat online. Jadi bisa jangkauannya bisa luas kalau lewat online nanti daripada dari mulut ke mulut, tetangga dekat, mungkin begitu Mbak. Ya baik Ibu, terima kasih. Nanti saya dan rekan-rekan akan membantu Putri Ibu bagaimana